Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian Fadli Beratama dengan NIM 312110329 dari kelas TI 21A2. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas UAS semester genap mata kuliah Public Speaking dan Negosiasi dalam Manajemen Proyek Teknologi Informasi dengan guru pengampu Pak Sugeng Budi Raharjo ST.MM. Sini saya akan membahas dari buku pertama, yaitu The Art of Influence and Persuasion, dan buku kedua yaitu Speak Your Way to Engineering Success. Oke, di sini ada isi dari kontennya, yaitu pertama ada ethos, pathos, logos. Yang kedua ada influence and persuasion process. Yang ketiga ada building credibility. Yang keempat ada engaging emotion. Kelima ada demonstrate logic. Yang keenam ada facilitating action. Yang ketujuh ada blueprint dan bottom line. Yang kedelapan ada organizing your talk in 7 easy stage. Yang kesembilan ada delivering your introduction. Oke, saya akan membahas dari buku yang pertama dulu. Ya, materi yang pertama itu ada ethos, pathos, logos. Jadi apa itu ethos, pathos, logos? Ethos, pathos, logos itu awal seorang filsuf terkenal, yaitu Aristoteles. Jadi beliau yang mengenalkan ethos, pathos, logos untuk 3 elemen persuasi. Yang pertama, ethos itu adalah orang yang memiliki credibility, karakter credibility. Yang kedua ada pathos, yaitu melibatkan emosi dari audiens. Yang ketiga ada logos, yaitu menggunakan logik dan alasan-alasan. Contohnya ada sebagai berikut. Pak Nur, kami memiliki rekam jejak yang sangat kuat dalam mengembangkan software kasir. Saya yakin dengan aplikasi ini, Bapak dapat mengurangi waktu pelanggan dan meningkatkan kepuasan mereka. Selain itu, dari hasil penelitian kami, penggunaan aplikasi kasir ini dapat meningkatkan efisien operasional hingga 40%. Baik, terima kasih Bapak Adrian. Informasi ini sangat membantu bagi saya dan saya semakin yakin untuk melanjutkan proyek ini. Influence and persuasion process. Yang pertama ada build credibility. Yang kedua ada engage emotion. Yang ketiga ada demonstrate logic. Dan keempat ada facilitate action. Yang pertama kita bahas building credibility, yaitu membangun kredibilitas untuk lawan bicara kita, untuk memiliki kepercayaan dengan kita dan memiliki niat dan integriti untuk mempercayai ide-ide kita. Jadi credibility itu kepercayaan ditambah keahlian. Yang kedua ada engaging emotion, jadi melibatkan perasaan. Jadi saat kita sedang berbicara dengan lawan bicara kita harus melibatkan perasaan kita agar kita mengerti perilaku lawan bicara kita, karena emosi itu berdasarkan cara berpikir kita, terus cara kita membuat keputusan, sikap, dan dari pengalaman kita. Selanjutnya ada demonstrate logic. Saat kita sedang berbicara dengan lawan bicara kita, sebenarnya kita tidak perlu mendemonstrasikan secara logik, karena dalam research ini disebutkan kebanyakan orang
tidak mendemonstrasikan logika mereka. Mereka lebih memilih keputusan dengan berdasarkan emosi. Lalu ada logic and rationalization. Ada 3 step untuk mendemonstrasikan logik secara rasionali yang penting untuk influence dan persuade. Yang pertama ada communicate natural and logical consequence. Jadi berkomunikasi dengan natural dan logika yang natural. Yang kedua offer social proof. Offer social proof itu menawarkan bukti sosial. Yang ketiga ada offer documented proof, itu menawarkan bukti dokumennya ya. Jadi harus ada semuanya itu. Selanjutnya ada facilitating action. Ada kunci untuk facilitating action. Yang pertama ada lay the groundwork. Yang kedua ada understand possible outcomes. Yang ketiga ada overcome any objection. Nah, keempat ada create a sense of urgency. Yang kelima ada act. Selanjutnya ada trik-triknya, yaitu ada soft close. Jadi soft close itu kita menawarkan barang kita secara lembut gitu, jadi tidak bersifat memaksa. Yang selanjutnya ada hard close, yaitu menawarkan barang kita dengan sebenarnya tidak secara paksa, tapi dengan sedikit dorongan agar lawan bicara kita ingin berkata iya atau ingin membeli barang-barang kita atau ingin menerima tawaran kita, seperti itu. Contohnya sebagai berikut. Pak, saya ingin menjelaskan lebih lanjut. Tim kami memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun. Banyak klien yang sudah puas dengan buatan kami. Pelanggan Anda bisa bertransaksi dengan cepat dan efisien tanpa antrian panjang. Berdasarkan data proyek sebelumnya, penggunaan aplikasi desktop ini dapat mengurangi transaksi hingga 40% dan meningkatkan akurasi data penjualan. Angka-angka itu terdengar sangat mengesankan. Mari kita mulai dengan langkah pertama, yaitu analisis kebutuhan spesifik bisnis Anda. Tim kami siap untuk memulai bisnis kapan saja. Saya setuju. Lalu mari kita mulai secepatnya. Lalu ini yang buku kedua. Yang pertama ada blueprint. Blueprint itu kayak rencana untuk proyek kita gitu. Jadi sebelum kita memulai proyek, kita buat blueprintnya dulu. Lalu ada bottom line. Bottom line itu kayak tujuan kita membuat proyek itu apa sih gitu. Jadi tidak asal-asalan gitu. Terus lalu untuk menghitung keuntungan kita gitu. Jadi tujuan kita, lalu ada keuntungan kita juga gitu, seperti itu. Dan itu juga menguntungkan klien kita, seperti itu bottom line itu. Baik Pak Nur, mari kita bicarakan bottom line dari proyek ini. Tujuan utama kita adalah meningkatkan efisien operasional dengan mengurangi waktu transaksi, meningkatkan akurasi data penjualan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Dengan software kasir desktop ini, kami proyeksikan peningkatan pendapatan sebesar 15-20% dalam 6 bulan pertama. Baik Pak, itu adalah angka yang cukup bagi kami dan itu adalah angka yang ingin kami capai. Berikutnya untuk blueprint proyek ini kami akan membagi menjadi beberapa fase. Yang pertama itu analisis kebutuhan, yang kedua itu desain UI UX, yang ketiga itu pengembangan backend, yang keempat integrasi dan uji coba, serta pelatihan pengguna dari implementasinya. Setiap fase akan diawasi ketat untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar.
Baik, terima kasih Pak Adrian atas penjelasannya. Penjelasan Anda cukup detail dan saya menjadi lebih yakin dengan proyek ini. Lalu ada selanjutnya organizing your talk to 7 easy stage. Step pertama yaitu open. Jadi pada step pertama kita menyiapkan tone atau cara bicara kita dalam berpresentasi untuk meningkatkan kredibilitas dan membagikan objektif kita. Yang kedua ada explore. Jadi saat di stage kita mengeksplor situasi dengan berdiskusi kepada pembicara agar mendapatkan informasi apa yang mereka suka, apa yang mereka tertarik gitu. Lalu ada explain, yaitu kita menjelaskan ide kita kepada audiens. Yang keempat ada invite. Jadi saat di stage kita menjelaskan ide kita, lalu kita melihat apa yang harus mereka perbuat dari ide kita, itu yang namanya invite. Jadi seperti membuat gerakan untuk audiens kita. Lalu ada summarize. Jadi belum tertutup, tapi kita di sini untuk menarik perhatian audiens, membuat sebuah respon dari invite kita tadi. Lalu ada stage 6, ada request reaction. Jadi kita mempunyai kesempatan untuk men-share ide kita kepada audiens untuk mendapatkan reaksi kita gitu. Dari tadi invite, lalu ada summarize, langsung kita lihat reaksi mereka seperti apa. Lalu ada close, yaitu tahap terakhir final dari presentasi, yaitu kita membuat sebuah conclusion atau kesimpulan yang bermuat dari objektif kita yang pertama tadi. Contohnya sebagai berikut. Terima kasih atas waktu Bapak. Ini kami sangat antusias untuk membahas proyek pengembangan software ini. Dari informasi awal, kami mengerti bahwa Anda ingin meningkatkan efisiensi transaksi dan akurasi data. Apakah ada aspek lain yang perlu kami ketahui? Sama-sama Pak Adrian. Selain itu, kami juga ingin memastikan sistem ini bisa digunakan dengan baik oleh staf-staf kami. Baik, berdasarkan kebutuhan tersebut, software kalian desktop yang kami hasilkan akan menjadi komputer antar muka yang mudah dimengerti, sistem pencatatan penyewaannya otomatis dan laporan analitik yang akurat. Software ini akan membantu mengatasi masalah yang efisiensi dan akurasi jualan. Memiliki antar muka yang digunakan tetap menyediakan laporan analitik yang berguna. Terima kasih Pak Adrian atas penjelasannya yang sangat jelas dan menyeluruh ya. Saya merasa proyek ini akan sangat sesuai dengan kebutuhan kami. Lalu ada delivering your introduction. Untuk memperkenalkan diri kita ya. Jadi kita salam dulu kepada audiens untuk memberikan interaksi pertama, yaitu untuk memberikan energi untuk mencairkan situasi seperti itu. Lalu ada capture your audience attention, yaitu kita membuat pembukaan dengan membuat naratif atau statistik atau quote yang menarik untuk audiens ya. Lalu ada establish your credibility, yaitu kita memberikan keahlian dan pengalaman kita kepada topik untuk audiens yang bisa dimengerti gitu. Lalu ada preview your talk, yaitu orient your audience. Jadi kita memaparkan ide kita di tengah-tengah audiens seperti apa gitu, credibility kita. Lalu ada presenting your conclusion. Jadi untuk menyampaikan conclusion yang baik atau kesimpulan yang baik itu ada 4, yaitu yang pertama ada signal the end of your talk. Jadi kita memberikan sinyal
untuk mengakhiri obrolan, lalu summarize your main point. Jadi meringkas poin-poin utama dari pembicaraan. Lalu yang ketiga ada suggest a call to action or provide a memorable statement. Jadi memberikan sesuatu yang memorable untuk para audiens. Lalu yang keempat ada thank your audience for listening. Jadi kayak berterima kasih untuk audiens yang sudah mendengarkan. Ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kesimpulan dari saya adalah ilmu-ilmu tadi sangat penting ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa diambil dan ilmu-ilmu yang bisa diambil, dan banyak sekali ilmu-ilmu yang berguna dari materi tadi, apalagi yang berhubungan dengan manajemen bisnis dalam IT. Itu sangat penting untuk ketika Anda mengambil jalur itu. Jadi selain materinya sangat berguna, ini juga mudah dipahami karena bukunya juga sangat bagus, kata-katanya mudah dipahami, sangat bagus untuk kita yang ingin menempuh jalur bisnis IT. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.